Ini tim ketawa semua dong. Apa ini ketawa? Recep. Kayaknya 15 menit ya. Habis pulang kerja tuh emang, khususnya di Jakarta tuh emang capek banget kan. Pasti. Trafficnya parah, apalagi ditembak semua tukang. Ngapain mau kesini aja? Dah aja. Nah, kita kan beda-beda kantor nih. Nah, kira-kira tuh apa ya, dari kalian tuh ada nggak sih kayak life after work kalian tuh gimana, bisa diceritain kayak dari mulai perjalanan terus sampai rumah, bertemu dengan pintu, bertemu dengan ada pun seseorang. Nah, kira-kira gimana yang sudah sudah bayar kosan? Bayar kosan. Iya. Gue nggak merasakan yang lu rasakan tuh, yang pulang kerja macet-macetan jalanan. Enggak, karena gue dari kosan enggak kantor gue. Ya, gue belum terbiasa tuh seperti orang-orang lain ya. Iya. Naik transportasi umum, PJ tuh full-fullan, apalagi tuh KRL ya, zombie semua tuh. Nggak kuat kayak gue gitu-gitu tuh. Berarti emang milihnya deket kan? Iya, ya itulah. Kalau untuk setelah kerja ya namanya kita bujangan ya. Iya. Kalau ke kosan sendiri lagi, ya udah. Kalau mau mainan sama Siapa? teman-teman kantor. Mainan sama siapa ya? Tapi emang Main sama di Jakarta itu emang kebanyakan teman-teman kantor aja, atau emang ada teman di Jakarta sebelumnya, atau semua teman tuh di Padang semua? Iya, kebanyakan tuh selain yang di kantor tuh teman-teman yang rantau juga kan. Oh, ada juga berarti ya. Lumayan rame juga lah perantauan dari Padang di sini kan. Itu buat nemenin lu doang di sini tuh. Iya, buat nemenin doang. Jadi gua temenin gua di Jakarta gitu ya. Kadang yang dari Padang gua telepon kan, sini bro kan. Saking ini introvert ya bro ya. Gitunya lah teman gua, mendukung gua ya. Nah, berarti dulu gue juga gitu ngerasain. Walaupun Dari Padang juga emang. Semuanya dari Padang. Ke situ. Ambo Padang atau Ambo tarikannya berapa sih itu tarikannya? walaupun kan sari lama Ambo. Sulit air. Kayak kumba. Aduh, Semitik semua. Tia. Udah selesai nih. minta CP bang, minta CP. Nah, Aneh sih. ngerasainnya yang deketnya, walaupun gak deket-deket banget, paling 10 menit, 15 menit nyampe. Oh, Nggak, kayak sekarang kayak ngerasain, wah ternyata ada 2 atau 3 titik macet, kayak ngerasain gitu. Nah, kita kan udah kedatangan nih teman kita yang kemarin absen. Itu Dari dari Prawira Tama. Iya. Dari mana ini? Mas siapa itu? Wah, aku Wong Bantul mas. Bantul. Aku Bantul. Kasihan bangun jiwa, kasihan Bantul. Nah, tenang. nah, doang. si Jogja tuh kayak, wah semua orang tahu lah kayak lalu lintasnya itu paling tertib gitu. Masa sih? Dengan prosesnya sebelum garis zebra cross itu udah pasti berhenti gitu. Cuman kan beda sama Jakarta nih. Bahkan ini ya, kalau ada belok kiri langsung, bahkan tuh berhenti dulu ya. Saking Kayak apa sih, kayak apa yang harus dikeluhin sih di Jogja gitu. Kalau di Jakarta kan pasti yang ngeluhnya macet atau panas. Di Jogja itu apa sih? Kalau di Jogja ini menariknya dia memang itu tadi ya. Jadi kalau selama ini Lampu merahnya. ya, Oh iya. ya lampu merahnya kan banyak ya, berapa sebenarnya di Jakarta juga Iya. banyak sih. Cuma Cuma sampai di gang Pak kalau Jogja.
Enggak lah. Ada yang gang udah ada So tahu kan. Masih orang mana Mas? Jadi sama tuh kita nggak ngerasain. Jadi ada teman-teman gue yang tapi sekarang kalau di Jogja itu ada beberapa lokasi yang memang sudah macet. Kan sebelumnya saya kerja di Jakarta tuh. Nah, Waktu pindah ke Jogja itu bisa tuh kita pulang jam 5. Sama-sama di Jakarta juga pulang jam 5, di Jogja juga pulang jam 5. Itu sebelum maghrib gue udah sampai rumah. Di Jakarta habis isya baru sampai rumah, Bro. Paket tuh. Macet banget. Daerahnya mana dulu? Misalnya kantornya saya di Jakarta juga sebelum Ya maghrib kan udah nyampe. dekat sama ini. Betul. Dengan jarak yang sama. Oke. Itu lah. Dengan jarak yang sama gitu. Dulu kantor gua tuh di sekitar Senen ya. Senin. Balik ke Pasar Minggu. Buset, Wah, Cok. Macet banget itu ya. 6 hari ya. soalnya namanya kami Jumat dan seterusnya. Iya juga. itu termasuk Lebih ke mudik sih kalau itu sih. Anjir lah, betul. cuti sih. Bisa. Boy Evans gitu. ASMP-nya lu. Kalau itu kan sekitar jaraknya ya 10 sampai 15 kiloan lah ya, 10 kilo. Di Jogja dengan jarak segitu, dia 10 menit sampai cuy. Karena ya Cepet. Dan enggak tapi akhir-akhir ini tuh orang Jogja, nah tadi kan ditanya apa yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan itu Jogja after rain. Jogja setelah hujan. Setelah hujan sore abis pulang jam pulang kerja. Wih, macet sekarang cuy. Kayak di Jakarta juga sih. Tapi semacetnya kemarin ada kejadian viral dan gue ngalamin. Jadi ada di sana itu namanya perempatan Demak Ijo. Itu tuh pertemuan antara Jalan Godean yang mau ke arah Godean. Tentara pelajar Enggak. Jerman. ini orang Sih. Amaring Road. babak kedua dimulai. Amaring Road gitu loh. Jadi kayak pintu keluarnya Jogja ke arah Godean. Godean itu baratnya Jogja. Banyak pertemuan nanti di situ ya, banyak pertemuan. Jadi orang-orang yang kerja di kota mau balik ke arah pinggir kotanya itu di daerah barat. Nah di situ tuh hujan, habis hujan deras banjir perempatannya. Nah gue tuh nggak tahu ya, gue dari arah selatannya gue nggak tahu tuh. Gue baru ngerasain ini Jogja kok bisa macet, pasti ada apa-apa nih kalau macet kayak gini. Nggak mungkin karena lalu lintas. Iya, nggak mungkin karena lalu lintas. Akhirnya gue cari-cari di Instagram. Kalau di Jakarta kan ada Jakarta Keras gitu ya. Jakarta Info. Jakarta Info. Ada juga. Keras juga ada. Tapi Jakarta Lunak. Juga ada bro, Jakarta Lunak. Kalau di Jogja ayam tuh. Apa? Di Jogja itu ada 2 akun, Info Jakarta catatan Jogja. sama satu Merapi Uncover. Berapa ya? Merapi Uncover, Itu bisa ya. kita cari. Iya. Kemudian gua pulang di situ tuh macetnya parah. Karena nggak mungkin Jogja separah ini macetnya. Akhirnya gue cari-cari, ternyata gara-gara tadi di lampu merah di perempatan banjir di situ dan orang lagi ngambilin ikan. Jadi ada kayak kalau pemancingan meluap ya. Ikannya pada naik ke situ. Akhirnya wah, ngancing. Kalau kata Instagram itu ya yang agak ngancing bro. Emang gitu. Jadi ngancing. Emang ngancing. Jadi gue kan cari ya di Merapi. Biarin kenapa lu komen? Salah dekam. Benar. Jadi yang kan kalau Merapi Uncover ada yang report gitu kan ya. Sambil video Jogja macet lur, perempatan Demak Ijo ngancing. Kalau jadi ngancing itu bukan kekunci karena semua arah itu masuk ke situ. Itu 1 jam dan itu rekor terlama gua macet di Jogja 1 jam di situ. Itu
rame banget lah di situ tuh, antriannya rame dan jadi kredit parah dan itu akhirnya viral. Tapi setelah itu jadi kayak ngeluhnya kita orang Jogja itu ya kalau hari kerja itu hari kerja hujan sore, tapi istimewanya jadi ada yang komen tuh di situ kan, kita suka bacain komen-komen ya. Orang Indonesia kocak-kocak ya. Daerah istimewa emang. Istimewanya Jogja itu ada yang komen Mumpung punchline daerah istimewanya tadi. istimewanya Jogja itu semacet-macetnya Jogja nggak ada klakson. Itu Jadi macet itu nggak ada klakson. nggak ada bro. Ya. Jadi Apa nggak punya telepon klakson apa? nggak tahu tuh, jadi ya udah nggak klakson ya. Aturnya begitu ya, Bro? Iya, klakson. Gua tenangnya juga di situ tuh. Gas langsung bro di jalan. Jarang banget lah semua. Sama kayak di kampung gua ya. Nih, Noel baru dari kampung gua, gimana Noel? Wah, Ceritain. sangat daerah Sangat-sangat di kota Medan. soft spoken dong. Sangat soft banget kayaknya. Itu dia. Gimana sosoknya? Iya. Contoh aja. Contohnya, ini kita bawa mobil nih. Oke. Lampu merah kan. Lampu merah. Lampu merah sebelum hijau kuning dulu. Kuning. Oke. Baru perpindahan nih merah kuning. Contohnya tuh. Gimana? Gak ada. Gua buka kaca. Buka kaca. Mulutnya diem sih. Bukan dia. Nggak bisa diem. Itu berarti. Begitu. Tapi gue sepakat sih jadi separah-parahnya tuh klakson di Jogja tuh ya, pengalaman gue ya selalu ke Jogja tuh nggak pernah lagi pernah mungkin tapi jarang ya kayak Jarang. dengar suara klakson gitu, kayaknya hal yang apa ya, tabu kayaknya Kayaknya rusak deh. Rusak ya. Dia matain beli motor beli mobil kayak nggak apa Klaksonnya terpisah kayaknya ya. Gua pernah pengalaman tuh. Jadi yang lu bilang tadi lampu belok kiri jalan terus gitu kan ya. Kan banyak perempatan kayak Iya. gitu kan. Iya, iya. Jadi ada yang mungkin lagi buru-buru, akhirnya dia mau lurus tapi berhentinya di belokan tadi. Itu plat B bukan? Akhirnya kebetulan gua lagi bawa mobil tuh. Gua klakson-klaksonin tuh. Terus Karena posisi lu bener. bener karena gua mau belok kiri kan sama istriku, nggak usah segitunya kan. Lah kan kita bener, tapi yang klakson cuma gua memang. Jadi dan komen iya juga ya, cuma gua ya. Tapi gua mencoba tuh membiasakan orang Jogja klakson tuh fungsi loh gitu. Akhirnya pengennya gitu loh soalnya. Edukasi juga ya. Edukasi juga Orang jatuhnya. lampu merah kan ini apa belok kiri jalan terus ya. Udah bener tuh. Ada pelangnya. Ngantuk nih dia. Ini nanti zoom aja kan. Gitu. Asik banget coy. Emang itu jadi ini guys kita baru pulang kerja semua jadi Jadi capek ya. di berbagai efeknya begini ya. Efek cuaca. Berbagai daerah kantor kan yang bisa kita kira gini. Emang lu habis lembur apa gimana? Efek manajernya sih. Bawa atasan ya, Ini itu kita bahas nggak sih? Balik dulu nih guys. Berarti nyebut titel, berarti kan menarik dibahas tapi dibahas kan? Bagus. Kenapa emang manajer lu? Ya enggak ini Nggak mungkin abis pulang kerja dia juga lagi ngurusin manajernya lagi kayaknya ya. Iya, mungkin di luar jam kerja. Dia kegiatannya ngurusin manajernya lagi. Maksudnya saya tahu nggak? Gak kan siapa tahu manajernya adalah istrinya. Oh bisa gitu. Bisa jadi. Lah, Vincent Rompis manajernya adalah ini istrinya. Enggak, ini drama Cina kayak gini kan. CEO-nya CEO-nya dia sendiri. Kalau lu gimana Indri? Apa tuh? Kalau lu Gua jujur orang yang asli Jakarta dan
bekerja di Jakarta juga. Enggak Nah, pulang kampung juga. Nah ya Iya. Bisa sama tapi di bandara doang. kalau udah ada balik lagi dia ngerasain invite pulang kampung gitu. Ada story tuh. Yang penting kan posting, yang penting posting. Posting aja gua Ikutan bandara. bandara di BT. Walaupun ke Cengkareng. Iya. Jemput siapa? Ya kalau iya. Oke, Tidak tahu. Emang kenapa ya? Mau kemana nih? gimana Dri? Apa yang lu rasain gitu? Rumah di mana? Kantor di mana? kantor gua di daerah Senen juga. Mungkin kita deketan kayak tadi ya. Sama Mas Adit ya. Jadi pada ngomong tricking. Lewat tricking ya. Bisa jadi, bisa. Iya, kan? Atau kue subuh. Ya, kue subuh. Kue subuh kan. Yang sana tuh ini stasiun. stasiun. Dia pulang ke Minggu, dia Rabu dan Jumat gua. Jumat. Ya gua kerja di Senen, rumah di Kebayoran. Si. Apa? Itu di Jakarta emang ada semua ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Ada. Benar ada. Ada semua. Enggak, kalau Selasa Tuh enggak nggak ada. ada. Ada, cuma udah diganti. Udah diganti. Dia bener. Jadi apa? Jadi apa? Wednesday enggak ya? Enggak, kalau saya Kamis doang. Kamis bukan di Jakartanya, pasar Kamis di Kabupaten Tangerang. Oh. Jadi sebenarnya di daerah di Jakarta Nanti aja lu browsing ya. Itu lanjut ada, lagi ada. Baru tadi ya. Senin ke Minggu iya juga ya, jauh banget itu Senin. Berarti ada Selasa, Rabu, Kamis. Ada sebenarnya. Oh, iya. Ada browsing aja. Lanjut. Kepotong nih. Meeting. yang benar siapa sih? Meeting ntar. Lanjut. Kepotong. Yang berdua ini siapa sih? Iya, enggak tahu kita kan. Namanya siapa sih, Mas? Emang lu pernah tuh di luar jadi. Ini kan dari Jogja tadinya. Nah, yang berdua ini siapa nih? Kita tak tahu ini siapa. Nanti Nonton setelah bayaran anak Kebayoran. Oh iya, kayak bayaran. Iya kan dia lagi running. Iya. Kenapa lu nanya buat dua sih? Dia Lanjut. running. Lanjut nih ya. Yes. Tapi kalau pasar Jumat 50. Bener. Oh ya. Iya, lanjut. Emang udah. Ya jadi anomalinya Jogja ya di Jakarta dia jalan macet, gua merasakan perjalanan yang macet banget. Apalagi kalau gua mau lewat Smith, kalau ke rumah kan ada dua jalur, ada jalur lewat jalan protokol Sudirman tuh MH Tamrin, atau yang lewat kampung lewat Karet, Ben Hill gitu itu tak apa Palmerah. Nah ternyata ya mau lewat mana aja sama-sama macet tuh gitu, sama macet. Yang tadinya biasanya kalau jalur normal apa kondisi normal 30 menit bisa 1 jam. 1 jam. 1 jam Berapa kilo jarak Bang? Kalau boleh tahu. Kita 20 kilo. 20 kilo. Lu naik apa dulu? Motor. Naik motor aja 1 jam tuh. Harusnya kan kalau naik mobil pasti lu ngecet total. Oh, lebih ya. Kalau naik motor kan Kalau agak bisa naik 1 jam motor. 1 jam. Wow. 1 jam. Kalau lagi macet parah kan gua lewatin apa namanya lampu merah di Karet ada, di Palmerah ada. Jadi depannya ada nih. Nah ya juga ya. Gua dah. Maksudnya nggak usah ditungguin. Iya, ada pokoknya. Lampu merah banyak kan udah usah ketahuan. Terus. Jadi kalau waktu ya pasti capek tuh ngadepin kemacetan. Makanya gue siasatinya pulang kerja tuh habis maghrib. Oh. Habis Kalau hari udah enggak macet. macet tapi Masih macet setidaknya juga ya? gua kalau pulang tank jam 5 nih, itu gua sampai rumah ngelewatin sholat maghrib, bahkan bisa aja ngelewatin sholat isya. Subuh juga. Enggak. Dia emang gatel mulut dia. Gua gak kayak Mas Adi udah sampai minggu gitu. Gua coba 1 jam. Musafir gua ya. 6 hari kan. Tapi enggak apa-apa jadi musafir kan kalau di Jakarta berarti ya. Iya. Padahal Jakarta 20 ke Jakarta musafir. Iya, bro. Enggak dong, kan musafir jaraknya Konteksnya ke situ. Oh ya Kak. Oh, lanjut. Itu. ada nggak kayak meluapkan kekesalan? Iya. Saya enggak
ke sela. Emang biasanya begitu tipe ya? Gitu. Iya. Emang sering tipu. Si makanya Ntar ada lagi nih teman gua. Ada ya? Berarti kita rekam kan. Akan ada tipu Ada tuh. Selanjutnya. Tadi harus cepat ngomongnya. Ya pasti ada namanya di jalan apalagi macet tuh pasti ada aja lah kondisi dimana kita kesel kadang kayak kita lagi buru-buru pengen pulang entah kondisi apapun lah lewat jalan lampu merah itu lampu merah terus yang kita lewatin tuh jadi kita harus berhenti jadi lama lagi Oh, kena merahnya. ya merah pas merahnya banget gitu Oh. nggak ketut hijaunya lama Tapi ada jam-jamnya, Ndri. iya sih Iya kan? Enggak, Nah, ini kan jam pulang kerja, sama jam merah itu sebenarnya. Enggak, lampu merahnya. lampu merahnya itu ada. Kapan Ya maksudnya kan dia lu tiap hari lewatin jalan itu iya kan. sih benar Gua sempet Ngapalin. tuh. Oh. Kayak jam segini tuh nanti akan ada kereta api yang pakai ini. Nah, Jadi emang dia lewat rel. kalau gua iya kalau kita beda kantor kita. beda nih beda Ngebut. nggak kelihatan kamera Oh iya. Nah terus setelah sampai rumah apa kegiatannya? iya ya Maling besi apa? enggak Sampai motor. Itu berarti tiap hari lu macet-macetan gitu ya? Iya. Tiap hari. Enggak lah, Senin sampai Jumat. Mampus. Oh, Sabtu Minggu juga masuk ya? enggak rajin banget sih kayaknya tuh Enggak, itu kan ngitungin lampu merah. Gua nggak ngebayangin sih kalau dari lu berarti dari SMA ya? apa tuh Ngerasain macet berarti dari kecil SMA kan berarti ya? beda, emang SMA di mana? Lah, emang satu keluarga. Iya, nah. tapi gue dari Lainnya bro, lainnya nggak ada ini. Jadi SMA-nya nggak domisili sih. Emang ada yang Belum jauh? zaman Dia belum ada. Oh, Ya, iya. zonasi. belum ada sudah beda tahun di kita tahu. Tahun 80 ya? Kapan dulu? kalau gue sih ambil dari gua TK lah maksudnya sekolah pertama kali TK sampai kuliah itu gua ambil dapat Beasiswa. enggak gitu tinggalnya deket lah jadi kalaupun naik motor sekalipun jauh tuh cuma di pas kuliah itu pun paling cuma 10 menit paling jauh Itu keluarga doang. iya kayaknya tuh Oh, berarti pas kerja aja ya? pas kerjanya ngerasain bener macet parah gitu Tiap hari. tiap hari Wow, gua nggak bayangin kalau tiap hari Enggak gua kuat harus sih itu. dan lebih sebel lagi sorry motong lebih kesel lagi kalau macet plus hujan Wah, lu nggak ada dulu tapi ya? ya tentu sih Oh, aduh ya. nah bukannya gue kayak menyalahkan kehendak Tuhan ya maksudnya kalau bisa hujannya dari kantor gitu jadi gue pakai jas hujan dari kantor belum bisa. kalau bisa Request lo. Dia ngatur dia. Kalau bisa gak usah iya nggak bisa sih maksud gue kadang kesel ya apa Dia gimana langsung gitu ya. ngatur. Lagi hujan besar di tengah jalan nuduhnya bingung kan kalau Oh, di ya. perjalanan bingung tuh tapi udah dipakai pas Reda. jalan reda tuh Sering kayak gini nih. Iya, sering. Sendirian kan pakai jas hujan. iya Pakai orang bego ya. malu sih itu gua. Bukan berarti dia lampu merah yang lain enggak nah itu ya. nah itu kenapa sih lebih sering begitu Jok kita ada bahasa-bahasanya. nah itu Yang lain kering iya kita basah banget tuh motor mah baju yang lain Tapi ada yang nanya nggak pasti? Nggak sih, Nggak ada. nggak. Nggak ada. Padahal gua naik mobil tapi gua jok bahasa. Kalau itu lain cerita cuy. gue lagi cerita bos kayak gitu Pakai helm tuh. Enggak. nah, apalagi Kegiatan di waktu rumah tadi nih, kegiatan di rumah. kalau di rumah sih bebersih lah kalau sholat dan segala macem lebih banyak istirahat sih gitu kalaupun mungkin sedikit lagi apa totalitas dengan pekerjaan ya buka laptop kadang beberapa Tapi jam. masih tinggal sama orang tua. ya gua masih sama orang tua Oh ya, dia ngekos tadi ya. ada yang temen-temen ngekos kan gua masih sama orang Tadi tua. sampean belum di rumah ngapain sampean? Wah ya, Ya itu tadi dia update info tadi ngaju. Itu dia. Beda sih Itu. Jadi kan videoin dulu, sampai rumah posting. nggak update itu udah 1 jam lagi itu. Udah bubar dema hijaunya. Nah, biar kita tahu kan perbedaan di rumah
yang beristri tapi masih belum punya bocah dan ada yang udah punya bocah. Oh, menarik nih. Siapa yang udah punya bocah? Itu. Bukan. Oh, ini. Iya. Oh, Tidak. kirain. kalau gua Cuma diumpetin, Bro. Dia bocah diumpetin ya. Anaknya di kampung ya. Ikut sama neneknya. Ikut neneknya. enaknya di Jogja itu karena kita pulangnya sebelum gelap begitu ya, karena masih menemukan suasana senja. Jadi kita seneng tuh kalau pulang itu nggak mampir, masuk rumah, naruh tas dan lain sebagainya, kita keluar ke teras itu bisa duduk-duduk gitu loh. Nah kita kan punya bocah juga sebenarnya, Bocah bulu Kucing. Oh, anabul. anabul. Nah kita jadi menghabiskan waktu sebelum maghrib kita mainan kucing dulu tuh. Nah itu Namanya siapa, Mas? siapa? Nama anabulnya. Aditya Rizky Nugroho saya. Bukan nama Mas ya, bukan anabulnya. Nama Mas ya. Namanya siapa? Namanya siapa Mas? Mas. Foto. Nama anabulnya siapa? Gua ada dua. Oh, dua. Namanya Pilo dan Sora. laut. Berarti sore itu pas nikmatin senja itu sama anak Mas bola. Ora. Iya, sama Anabul main-mainan gitu, dan suasana senja kan kalau nggak hujan sih. Iya, enak itu. gitu ya. Kalau hujan ya udah Ya di dalam. Halo, lah. gitu. Kalau nggak hujan, maininnya bukan anambul tapi. Beda cerita itu. Nabul. Oke. Nah. Nah, sekarang Bapak ini nih, Bapak baru. Maksudnya baru masuk sini. Nah, baru join nih. Nah, Bapak tinggalnya di mana dan kerjanya di mana dan Namanya siapa? Rumahnya di mana? Mas namanya siapa? siapa namanya? Biar aja Sabgas mana sih sebenarnya? tanpa nama. Namanya siapa? Saya mau sekarang. Itu teman gua itu. Gimana? Saya apa? Belum turun lagi. Jawab dong. Panjang nih kayaknya. Ya kalau kerja gue di daerah Keramat. Ya. Mana Keramat Asem, Keramat Jati? Oh banyak ya jadi. Banyak. Keramat Raya. Selamat Raya Salemba ya. Ya Salemba. Gitu. Mepet-mepet UI lah. Oh, wih, Biar keren yang dikit. Tapi kalau rumah RCM. ya Iya. dekat situ lah. Rumah. Wuhan. Apa tuh? Universitas Pertahanan. Oh. Dia suruh. Enggak ada yang upload. Enggak ada yang upload. Unhan. Ada N nya sih. Unhan. Wuhan. Kamu udah Wuhan. Tipe selanjutnya. Oke. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Kalau rumah dekat Taman Mini. Oke. Iya, Jakarta Timur ya, berarti Jakarta Ciracas Timur. pelosok gitu ya? Iya. Enggak pelosok. Pinggiran itu. Perbatasan ya. Sama Di sela-sela rumah keong nggak? Ya. Yang situ ya. Gua nyelip dikit tuh. Situ tuh. Sisinya. Enak Itunya tapi ya. di atas. Enak deh rumah dia. Aduh. Iya, sorean dikit naik gondola. Kadang kereta gantung juga. View-nya peta Indonesia. Udah gua kelilingin tuh di desa gitu kan. Pernah belum? TMI Pak. Udah. Ada yang senyum-senyum ya. Apa gitu ya. Ada foto di ini nggak? Anjungan. Anjungan. Gua Anjungan Makassar kemarin. Wih. Gua dong. Foto di Anjungan juga. Udah. Oh, udah. Lah kan baru Makassar udah. Diulang lagi, diulang doang bapaknya. Oh. Iya, dari situ. Deket Cuma TMI ya. ya kalau pulang kerja ya apa namanya, kalau dari estimasi waktu gitu kan, kalau yang macet sejaman lah. Sejam. lama banget sih. Ya, sejaman. Tapi kalau nggak pakai rem setengah jam lah. Jarak kalau boleh tahu berapa Bang jarak? Ngitung lagi. Masa kagak tahu lu? Ya, Oke, map saya. Iya. Iya, Bahkan Hanya jarak doang. Dia selalu gua cek. Iya. Maaf ya. Jarang, gua juga nggak pernah ngecek itu dia. Berapa mana tadi? Keramat ya. Selamat Raya. Keramat. 21 kilo. 21. Ya. Wah, kalau dan dia ngomong, gua percaya sih. Iya. Sambil Gini lagi Iya, anjing. iya. Dia pernah jalan kaki aja. Ngukurin jalan. Pekali. Mana sih? Sipil. TMI gitu ya.
Enggak, lanjutkan di podcast. Ya, Nah terus segituan. Tapi kalau nggak macet 17 kilo. bisa setengah jam. Iya. Lu after work lu biasa ngapain sih? Nah, posisi gua kan memang udah berkeluarga satu, yang kedua memang udah punya bocil nih. Iya. berapa bocilnya? Satu. Bocilnya udah 3. Istrinya berapa? Nah, istrinya satu. Oh nasi, oh nasi. Nah, belum tentu. Oke, Ya namanya masih kan satu. Oke, benar. Nggak tahu kan. Benar. Bagilah. Bukan satu. Bukan satu. Yang mau dibagi. Ya, tapi di sini 3 jam, Bro. 3 jam 37 menit. Jalan kaki tapi. Lanjut. Nah Gitu, Bro. Dia ada yang jalan kaki kan. Gue salah jawabnya 21 kilo. Gitu deh. Anjir, Biar yakin. kelihatan cool, Bro. Lihat Biar prompter, kelihatan lihat cool. 21 kilo. Karena ada kamera, kalau nggak ada kamera nggak gitu. Bener kan tapi 17. 17 4 kilo. Ya nggak apa-apa, 4 Bro selisih. Soalnya jalan kakinya tuh naik ini, JP oh jadi tambah 4 kilo kan. Ayam. Gua nggak percaya lagi sama lu. 21 kilo. Terus gimana tadi ketemu sama anak-anak? Ya ketemu sama anak-anak. Tapi kalau dilihat dari situasi maksudnya kalau pulang ada kemacetan, berarti obstacle kemacetan, terus juga obstacle anak-anak kan. Nah itu kebayang lah ya. Obstacle anak-anak, maksudnya anak-anak jadi Ya anak-anak main lagi. Ini posisi capek pulang kerja, habis macet-macet. Sering tackle. tantangan. iya, maksudnya anak-anak jadi tantangan. Enggak tantangan. 3 doang tantangan dulu. Oh, 1. Anaknya 3 tadi. Oh iya benar sih. Berarti ada 3 tantangan ya. 3 tantangan. Kelebihan. Tantangan. Oh, ada N-nya. Adanya, akhirnya. Dan akhirnya hilang mulu dah. Gua kira ada 3. 2. Gua kira Tantangan. 1 aja ribet apalagi 3 ya. Oh iya, waduh bersih banget tuh. Ngerasain banget. Dulu ada belum Ada. Kita kayak gitu. Iya, lanjut yang ini. Apa Ya tantangannya? gitu artinya udah energi udah kekuras di macet maksudnya, terus harus nyampe rumah harus main sama bocah gitu maksudnya. Nah, tapi kan gini, ini yang gua sendiri ya pribadi mau nanya ya. Karena gua belum punya Oke. anak. Katanya sering tuh lewat di sosmed ketemu anak capeknya hilang. Bener nggak sih sebenarnya? Menjawab. kok ini tadi bilangnya obstacle tuh malah Malah jadi tantangan lagi. Iya. Tantangan. Ya, kalau Adanya anak jadi tantangan ya maksudnya tantangan manajemen itunya Emosi. emosi ya. kecapean lebih ke situ maksud tantangannya. Artinya udah kita ngadepin di kantor, ngadepin di kemacetan, terus nyampe rumah harus lagi effort lagi untuk main sama bocah kan. Kalau udah sampai mau nggak mau kan kalau lu kan masih bisa, kalau udah capek ya udah tiduran misalkan gitu ya. Ya istri mahamin, tapi kalau udah sama bocah kan namanya lagi, gendong-gendong ya. terus Iya. naik ke gua. Lu minta ke tangan mini dia. Lu minta duit. belum ada dengan kasar kan. Oh berarti Gitu lebih ke situ maksudnya obstacle itu. ya tapi kalimat yang disampaikan orang-orang di sosmed itu menurut lu bener apa enggak? Ketemu anak capeknya hilang. Itu kan sering kayaknya pada Ya. tahu enggak sih? Ya itu lebih istilah ini aja sih ketika Istilah kata. istilah Tai. Betawi banget istilah kata. Ya macam-macam artinya orang punya obat masing-masing ya. Ketika misalkan ada sakit hati, obatnya ada yang A, ada yang B, ada C ya. Itu pada umumnya sebetulnya itu, tapi secara secara zohirnya juga kita mau nggak mau Apa ya? secara Kita pakai dulu doang. secara kata ya tetap kita mau nggak mau nggak bisa juga bro. Tapi jujur ya, kita nggak ada yang tahu ya. sebenarnya. Iya makanya Ya, berarti mungkin gini ya. Secara fisik capek ya tetap ya. iya. Tapi mungkin karena ketemu anak jadi gua harus bisa semangat lagi gitu ya, mungkin ya. Harus ngebangun diri. Gua harus Senang lagi nih, senang semangat lagi gitu. Walaupun ya Berarti apa nih? Ngebangun diri kan.
Tulis bagus. Bisa juga gini. Boleh nggak kaget habis berenang bangun gitu ya. Tapi berarti secara fisik capeknya tuh nggak hilang lah ya. Ya, namanya makanya itu malah istirahat. lebih capek ya mungkin ya karena kan gendong apa segala macam. Iya. Belum lagi kan naik ke sini kan misalkan yang masih balita pasti ya. Menurut riset tapi gue nggak lihat riset soalnya di Ustaz. Jadi riset kemudian nih. Menurut riset, tapi Mungkin hasil riset yang lain. Iya kan. tembus nih. Nggak tahu. Maksudnya menurut riset gua di sosmed ngeliat Ustad Ustad ngejelasin tuh kalau laki-laki itu sebenarnya dia bekerja itu malah di rumah. Dia bekerja di kantor itu bukan bekerja, jadi itu kan asal muasal bekerja itu di Nabi Yunus. Nabi Daud. Yang punya istana siapa sih? Sulaiman. Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Apaan namanya nyoba-nyoba. Ya, maksudnya Nabi Sulaiman kan dia raja, punya istana, terus kayak udah punya harta segala macam, tapi disuruh sama Allah tuh kerja supaya dia bisa Ya Masya Allah. Tadi ngomong itu karena kamu bilang tapi Lo lagi serius? Serius lu. ya, maksudnya disuruh Allah kerja padahal dia udah punya udah punya harta, tapi disuruh kerja supaya bersyukur. Maksud gua tuh harusnya pakai deodoran ini, gitu. Iklan masuk gitu kan. Oh belum ada ya. Belum ada. Kita udah ada jadi noput sendiri. Coming soon. 3 tahun ke depan. Wih lama banget. Jangan bro. Gitu, jadi kayak ya udah bekerja itu untuk bersyukur, baru di rumah kita tuh bekerja untuk suami kan, istri atau anak bagi suami kan. Gimana tadi bro? Hah? Gimana? Tuh kan. Gua ini suruh ulang. tangkap nih. Makanya jangan ngomongin gatalnya mah. Iya, lupa kan. Ini maksudnya Gatel pakai ini. Pasti gitu. Nyiapin tuh Tapi Masuk. Erosin kalian. Udah gatel. Ya tapi mana nih? maksudnya. Kalimat terakhir Jadi gimana? kayak bekerja untuk apa tuh? Nah, lu dewa Gimana dibalikin? Kerja untuk berkumpul. Tapi kan katanya nangkep tapi Gimana? Bekerja untuk bersyukur dan bekerja untuk pasangan kayak gitu. enggak maksudnya. Justru kerjanya itu pas kita nyampe rumah itu tuh kerja kita untuk ngelonin istri, anak gitu. Nggak apa tadi? Nah, Ngelonin istri. gini makanya perlu sudut pandang atau angle yang lain. Artinya angle kerja itu kerja yang menghasilkan dalam tanda kutip itu uang, Iya. materi. Ya, Itu sebut nafkahi, ya. Ada juga disebut juga kerja tapi nggak menghasilkan. Nah, mungkin kalau memang di rumah kerja ya tetap kerja. Dari Arab ya abangnya? Gitu maksudnya. Ini kan ustadznya motif ustadz Turunan kidul. presentasinya maksudnya kayak maksudnya di rumah itu bekerja ya, kita di rumah tuh nggak bisa yang istirahat lepas tanggung jawab, nggak gituin istri, bantu bantuin anak ya, maksudnya kayak tetap ya di rumah nggak merawat ya. iya nggak boleh istirahat aja, gue capek kerja gini-gini. Oh itu menurut pandangan Islam kebalik gitu ya? Ya gitu, maksudnya nggak boleh istirahat, cuman saat di rumah tuh tetap harus Memperhatikan lah ya. perhatikan, jangan lepas tanggung jawab karena capek kerja di jalan atau di mana. Iya. Ya, apa dia- gue nangkepnya gini lah sih, seenggak-enggaknya ya luangin waktu sebentar lah, Iya. entah ngobrol, entah Yes. apa kayak gitu, jangan langsung buka pintu kamar tidur. Lego. Makanya juga ada orang untuk menenangkan diri Dalam. sebelum masuk rumah itu dia
Assalamualaikum. rehat dulu di Iya. terasnya, dan itu udah terjalin komunikasi sama istrinya, dia rehat dulu sampai selesai bersih Oh. ada cara masing-masing. Iya. Ada cara masing-masing. Betul. Iya, iya. Maksud gua cerita tentang itu bukan Malah, artian ya. itu sebuah masalah, Iya. tapi gua mau ingin share. Jadi biar riset lah ya pikirannya, yang di jalan, yang di kantor diselesaikan dulu, baru Yes. riset pikiran masuk rumah itu udah nggak pikir Iya. itu gitu Iya. ya. Jadi nggak bawanya nggak emosi nggak apa gitu ya. Iya, jadi setiap nyelesain masalah misalkan atau apapun hal, terus rehat sebentar, menghadapi masalah lagi atau soal lain, terus kayak gitu aja. Iya. Artinya begitu. Jadi harus Berarti sekarang bawa istirahat ya. ya udah. Situ lah. Oke, menarik. Andi Itu sih. Kalau Siapa namanya? Bruan. ngantuk, mesti ngantuk berulang. Masih ngantuk ya? Masih ngantuk ya, Mas? Masa harus kenalan? Iya. Oh, selesai. Berarti Iya. masuk kanal. Diri dulu, diri. Kata dia berdiri. Enggak nih, kalau lu kan yang gue lihat nih apa? Gimana? Baru juga ya di Jakarta. Perantau juga, perantau. juga sebenarnya dari Palembang ya kan. Jadi Bisa nilai orang baru lu. ya temenan lama bro. Oh ya. Tadi kapan? Tapi dia baru. Maghrib lah. Kita berapa jam Enggak tuh? kalau lu Indri. Hati, hati. Tas isu soalnya bro. Lain sebelah. Lu sih gimana di after work lu gimana? Enggak, sebelum Masuk ke topik situ. utama ya. Nanggapin tuh tadi. Kalau yang Iya, Nyimpen tuh. Dia ada waktunya, bro, benar. maksudnya Anjungan mana lu? Bukan gitu, enggak, kan tadi Atep ngomong kan, lah bukannya bekerja tuh yang seharusnya tuh yang di rumah. Enggak seharusnya. Gimana pada hakikatnya? Oke. Ada hakikatnya ya. Iya, pada hakikatnya kayak gitu kan. Nah, kalau aku sih nangkepnya ya, kan kita tujuan kita bekerja kan Untuk orang tua. enggak, maksudnya nyari berkah, nyari ridho gitu kan. Nah, jadi Dari doa. mungkin yang dimaksud tuh Gue nyari nafsu sih kan dari daun ya kan salah satu Susahnya. Susahnya. Kagak ada kan di kantor gitu. Enggak, Rio di Kalsel soalnya yang dicari Rio. itu dia rekap aja. Kita dari Rido ya. Kan enggak ada kita kan. Enggak ada Gitu sih. Terus ada yang Kalau makin. kalau jajak rekap mungkin nyari Rio sudah. Ntar kalau timnas main baru. Lahiran istrinya. Mas, sumpah, Mas. Kasih dia ngomong dulu, Mas. Ya, Kasih. lanjut. Ya, maksudnya jadi nggak cuma kerja pas jam kantor gitu, tapi di rumah tuh kan salah satu kita memuliakan istri atau kalau pacar. punya anak kan itu salah satu ada berkah, ada Yes. apa sih semacam apa ya kalau Ridho. wah dia gitu dia bisa diambil Kalau datang nih. Ini kata lain. ya terus ya kayak gitu maksudnya apa nggak kok bukan ngekonter sih tapi nggak meluruskan juga ya kan pendapatku bisa aja salah bisa benar nggak tahu juga maksudnya ya nggak cuma apa di rumah doang tuh loh yang bekerja yang dia bekerja hakikat Iya. yang bekerja itu kan karena ngambil contohnya Nabi Sulaiman aja ya udah kaya. benar Nabi Sulaiman kan udah kaya tuh Iya. Enggak, kan itu sebentar ini. lah iya Kerjanya di rumah. Bisa. kan iya Sulaiman kaya Iya. maksudnya kenapa tuh diulang lagi Menguatkan. Oh, menguatkan. iya semuanya dikoreksi ya kata-katanya ya Ya gitu. Iya gitu. Oke, terus Belum, kayak maksud- Sepertinya dia mau jawab. Dia baru bridging ya. terkait Bridging topik utamanya ya terkait life after walk ya berhubung kan kalau
tempat kerjaku kan di ya hampir berdekatan lah, kan kita kumpul nih karena tempat kerjanya berdekatan ya. Oh. Jadi kebetulan tempat tinggalku juga di dekat kantor, jadi nggak terlalu apa namanya Sorry mas, ngekos rumah sendiri. ngekos, Oh, ngekos. karena masih insya Allah bujang. Kok dapet di sana? Nah terus karena jaraknya yang deket itu, jadi aku Gak ngerasa. nggak terlalu relate yang sampai berjam-jam. Iya. Cuma jalur ke kosanku itu salah satu jalur kematian. Karena ada melingkar apa melewati persimpangan rel kereta. Oh, lebih ke situ. Iya. Tahu lagi hektik kayak gimana. Iya, rel kereta parah sih. Nggak tahu ya di daerah lain, kalau di Jakarta tuh ada yang sama kayak rel kereta yang aku liatin atau enggak. Cuma Banyak. maksudnya yang menurutku tuh paling crowded parah Di mana kreditnya? di rel kereta Sentiong. Oh, iya. Itu jalannya kan sempit tuh, sempit terus cuma kendaraan rame ya. iya 2 ruas jalan saja, dan di tengahnya ada median atau apa pembatas jalan. Nah itu sumpah itu macetnya parah banget, kayak semisal ada palangnya, ada turun, keretanya mau lewat kan. Seharusnya kan jalur yang kanan itu untuk yang arah sana. Iya. Kosong nih. Lawan Tapi arah. mereka ngisi semua tuh. Iya. Yang sisi sini ngisi, yang sisi sana ngisi. Jadi nyebrang Pas Penuh, apa penuh, palangnya kebuka itu kayak Keretanya malah- gitu. Jadi kayak mereka tujuannya kayak gitu biar cepet, tapi malah alhasil Iya. memperlambat ya. terlambat. Itu kayak Dan itu di tempat yang berbahaya sebenarnya. bener. Apalagi kan kereta itu kan ada jam-jamnya juga kan gitu. Itu kalau semisal hari Senin ya, atau maksudnya masih awal-awal minggu lah, itu parah banget macetnya. Parah. Itu paling bisa yang normal cuma 15 menit atau berapa menit doang, ini bisa Betul. lebih. Apalagi ini di Sentiong itu bro, Ah. kanan kiri itu pasar tuh, ya. Jadi Iya. kayak apa emang daerah-daerah sibuk sih dan ramai orang. Gitu. Udah perlintasan, Iya, pasar lagi ya. Dan kanan kiri itu iya, pakai ada lahan-lahan apa di dagang. Di pinggiran rel tuh kan ada Gimana? enggak perempatan, jadi kayak Oh, udah iya. itu. Ya, Cuma Nah, jalan, nah, cuma itu. jalan. gue beberapa kali lewat situ soalnya kacau. Sampai gue tinggal motor gue. Diambil Di tengah-tengah aja. Dan itu juga dilalui KRL kayaknya kan ya. KRL kan Iya, iya, iya. lebih Layar sering lagi kan Bekasi. ya. Ya. Cikarang deh kalau Nggak cuma kalau di Jogja kan ada juga tuh persimpangan Iya. kereta. Antar kota. Tapi kita tuh bisa setengah jam atau 1 jam baru ada kereta lagi, Iya. bahkan lebih lama. Ini kan kalau KRL nggak kebayang tuh. Nah, Berapa menit sekali ya? Iya, Jakarta. sedikit nambah Apalagi juga jam daerah pulang kantor kan. daerah situ kan itu dekat stasiun. Jadi rame orang turun naik Gojek atau Iya. angkot lah gitu kan. Ya, stasiun. Enggak, yang gue lihat juga yang bikin macet juga itu salah satu. Buat gocap ya. Jadi bukan orang, bukan cuma orang yang lalu lalang, tapi ada yang ngetem di situ maksud Andre. Iya, karena maksudnya mobilitasnya bukan hanya orang lewat perlintasan, tapi ada Oh, jadi angkotnya. stasiun, pasar, perlintasan, Angkot. perempatan. Iya, Perempatan kan all in one ya. Emang nggak di ini dulu ya, kayak apa sih kalau yang ngatur jalan tuh yang desain Bau dah. desain jalan, desain jalan. Oh, orang teknisi dulu itu bro. Teknisi di sub, Hmm. orang di sub. Orang teknisi Kok di juga. sub? Iya, tapi yang ngurusin Nah, atur jalan Ya, yang ngurusin ya. Nggak sinkron nih, nggak sinkron. lembaganya. Iya, kenapa? Dinas. Iya, maksudnya kayak nggak dipikirin dulu gitu. Iya, Nah, harusnya. ini, bro. harusnya. Nah, bukan gimana dong? Peraturan setahu gua sesuai peraturan KAI, Dirjen KAI sebenarnya Benar nggak tuh peraturannya? benar. Jadi udah nggak boleh tuh perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang itu artinya antara jalan kendaraan umum dengan kereta itu Satu yang jajar. satu level yang sama. Harusnya bisa jadi bikin underpass atau apa namanya flyover gitu, harusnya udah nggak boleh sebenarnya ya gitu. Cuma Itu peraturan baru, sorry. Peraturan baru atau kalau dibilang baru nggak baru banget, tapi
dari Sentiong mungkin Sentiong duluan tuh udah lahir baru Iyalah. itu sih setauku. Jadi peraturan sekarang tuh udah begitu. Jadi ketika pemerintah bikin jalan baru itu tuh harusnya ketika lewatin rel harus Iya harus. bikin itu. Pas atau flyover. Ya, nah mungkin itu udah terlalu lama dan terlalu crowded. Kalaupun mau dibikin begitu biayanya lebih besar. Mau dialihkan. Dan kalau dilihat sih lokasinya itu sempit juga. Sempit Kalau mau banget. Jalannya bareng sempit. juga pasti Ada pembebasan jalannya. lahannya kan Itulah. susah itu pasti. Ya. Nah cuma kalau menurutku ya terkait, maksudnya kalau yang teman-teman lain kan tadi permasalahannya macet karena hujan, Yes. banjir atau ini tuh macet karena tingkah laku manusia. Keadaan Iya. dibuat. Iya, maksudnya aku masih nggak Mispikir. bisa mikir tuh, maksudnya mereka tujuannya pengen cepet, tapi dengan mereka kayak gitu malah memperlambat. Maksudnya kepikiran nggak sih mereka kayak gitu? Maksudnya oke lah, kita keburu-buru mau cepat-cepat pulang capek, iya, nggak cuma kamu Lu doang ya. kita kan juga kayak gitu loh. Sama-sama. Tapi gue mau nanya, oke, yang jadi masalah utama menurut lu kan yang karena nyalip Iya. jadi satu arah kan. Iya. Tapi menurut lu ketika itu udah terobati, misalkan orang tertib gitu maksud gua, itu Manjang. tetap akan macet atau gimana? Sebenarnya macet, Prediksinya. tapi Lebih teratur lah. mengular Oke. panjang, Nggak nggak di ya. crowded di situnya. Iya. Kalau di situ kan crowded, macet dan Bahaya. membahayakan. Nah, Nah kalau misal teratasi, Mancing ya. Kalau Oh, mancing maksudnya- gimana tuh kereta sebenarnya- datang ya? kalau usulku ya kan itu ada pauga, maksudku pauganya lah yang menjalankan aktivitas. Selain ada petugas palang pintu Di kereta juga Oh, kan, ya. yang ngatur naik turun palangnya. Nah di situ kan ada median nih, ada median Pembatas tengah. pembatas tengahnya. Nah itu harusnya kalau ketika keretanya udah nggak ada, maksudnya motor mobil lewat, itu harusnya dikasihlah tali tambang atau apalah gitu antara median ke sana gitu. Oh, di areanya. Pasang kerupuk tuh di sana. areanya. Iya di tengah rel. Supaya nggak ya udah, bersilangan ya. nggak ada motor bersilangan, nggak ada Ah. mobil kelewat ke situ. Lu mau usulin ke siapa tuh kayaknya? Iya ke pauganya maksudnya. Emang sudah udah. Terus sekarang usul langsung nih. Makanya itu. Aku Masalahnya mau bapaknya Oga. Oga begitu. mau ngusulin kayak gitu. Nah ini ngatur-ngatur gitu. Tapi setidaknya Lu nggak bayar Pak Ogah? Iya. kasih ya. Oh. Nasi. Paham lu guys. Paham. Poin ya bro. Tapi gini, pertanyaan basicnya, lu ikut yang di bikin crowded itu apa enggak? Ternyata iya. Aku kalau semisal kalau dipikir malah lebih cepetan yang kiri. Kalau yang kanan tuh Pikir-pikir. bener-bener kalau semisal kita ngambil yang kanan itu malah memperlambat. Serius. Kalau Tapi lu udah pernah nyoba? memper kiri, ya kalau yang keren nggak nyoba lah. Tapi kalau kuliah lihat kan. Enggak, maksudnya durasi gitu ya. Lu Jangan memperhatikan kayak itu ada pengendara sama-sama nih levelnya sama Iya, gua. semisal Gua dulu misalnya aja, aku tante. masih di belakangnya, Iya. ada motor. banget kamu kita tiga nih. Bikin ramai sobat. Semisal aku nih masih di belakang. Nah, ada motor sebelah kanan nih. Dia udah bikin waktu. Nah, dengan waktu yang sama, aku udah ngeliatin dia Oh, pasti siap. ukurannya dari situ. Iya. Ukurannya dari situ Sebenarnya bukan dari kalau sisi di- durasi. Ya meskipun agak macet juga, tapi setidaknya lebih cepat dari yang Lu kanan. udah duluan gitu. Oke. Nah, terus ketika sudah melewati neraka. Kematian. Jalur kematian. Jalur itu, kematian. nah, sesampai kos apa kegiatan? Nah, karena aku masih anak kos dan gak ada orang yang ditemui ketika di kos, ya paling seperti pada umumnya kayak main game atau nonton Netflix. Studio call sama orang tua enggak juga. Ya enggak tiap waktu juga. Oh, tapi aja. Pernah sih pernah. Mandi pulang. Iya. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya Ceritanya beragam ya. ceritanya beragam. Jadi gue juga baru tahu tuh kalau misalnya energi untuk di kantor itu habis di jalanan ya kan, tapi harus ngisi energi lagi untuk Di rumah. yang di rumah gitu, yang berkeluarga, berpasangan kayak gitu. Menarik sih. Makanya gue beberapa kali lihat konten tuh, dia ada
rumahnya itu ada teras gitu kan, jadi kayak tempat naruh sepatu dulu. Itu gua itu. Itu bukan lu. Nah, GR lu nanya, bapaknya GR. Instagram lu kan gak asik. Apa isinya? Mancing. sama lu 420. Itu asik sih. Gimana sih? Bang, itu asik bang. Ari asik. Berdamai. Jadi kayak di teras tuh ada tempat untuk naruh sepatu dan memang nggak mau masuk rumah dulu. Ya. Karena untuk Rehat sebentar. Rilis kecapean lu di luar gitu. apa ya? Ya kalau merokok lah ya. Ada yang merokok, ada yang ini dulu, baru setelah lu gantungin helm, jaket, baru tuh mulai masuk ke rumah dengan energi yang baru, bisa ke ngobrol sama istri gitu kan, main sama anak gitu. Itu terkadang perlu sih menurut aku. Nah, nanti menarik juga itu. Gue punya cerita dari itu. Kan emang awalnya tuh gue kan emang tinggal di rumah bareng orang tua kan. Kayak ya udah bentuknya benar-benar rumah pada umumnya kan. Iya. Kayak tadi ada teras, ada kamar, ada pintunya gitu. Nah, cuman ternyata pas setelah nikah terus harus mencari kontrakan itu kan susahnya minta ampun sih. Nyari kontrakan di Jakarta tuh susah. Betul. Makanya saya dapat pertama di Babelan. Oh, maksud lu yang dekat dengan kantor gitu ya? Ya. Enggak, awal nyari di Babelan itu yang bentuknya benar-benar rumah. Pengennya kayak sama kayak dulu. Iya, sama kayak nggak pengen buat istri tuh awalnya pengen rumah beneran, kayak ngerasain bener-bener rumah tangga di rumah beneran gimana sih? Bukan kontrakan petakan, bukan kontrakan petakan bro. Ternyata enak-enak juga, cuman gak enaknya di jalan. Nah terus pas udah nyampe kontrakan yang Jakarta itu rata-rata petakan, 3 petak, berapa petak, ternyata ya rasanya sih di perjalanan nggak capek, cuman di rumah nggak kayak yang tadi dibayangkan Rizky gitu, kayak apa ya, kayak di sosmed orang gitulah. Iya. Tapi walaupun asik juga, cuman kayak apa ya, ternyata tuh proses untuk membangun isi kontrakan itu juga perlu ini juga loh, kayak Dipikirkan, ya. Dipikirkan, kayak emang planningnya sebelum masuk kontrakan, gue mau isi ini mau Ada perhitungannya, ada desain diperhitungkan. ini, mau ngasih apa biar bagus kontrakannya. Sampai kan dari sebelum nikah gue pengen ada akuarium, gue pengen bikin apa, aquascape. Sampai sekarang tuh nggak ada, karena tuh ya Nggak diizinin istri? enggak. Jangan situ. Itu alasan kedua atau ketiga lah. Alasan pertamanya ya karena Gak ada ikan. Iya, itu Bener berarti kan? maksudnya gak langsung utama gitu kan. enggak, alasan pertamanya karena ini. Gak ada ikannya ya. Nggak usah diulang. Karena ya nggak secepat itu untuk menaruh barang yang kita pengen. Kayak kontrakan benar-benar kosong, walaupun gue tinggal di rumah ortu sebelumnya, ya itu kan barang-barang mereka. Jadi kita harus beli mesin cuci lagi, beli lemari lagi, kasur, AC segala macem. Jadi kayak lebih ke kepentingan hidupnya dulu untuk desain tuh kayak Inilah jadi tambahan lah, jadi itu tusuk. ininya sih kayak bukan shock aja sih, maksudnya kayak oh ternyata Beginilah. ini ya kehidupan Dewasa ya, kehidupan dewasa begitu lah ya. dewasa. Nah, gue baru tahu lagi nih kayak gini nih. Nah, berarti Soalnya gua tahu. nyicil beli mesin cuci sekarang aja, Boleh iya tuh. Tapi Enggak juga. Ini lebih ke Nggak sejauh itu kebutuhannya juga. inti dulu ya. gitu tapi ya. kalau gua saran ya, perspektif gua yang sebelumnya juga begini. Ya. Jadi ketika lu mau ngontrak dan saranku ketika ngontrak itu memang lu harus hidup minimalis. Ketika lu memang ngontrak dan rencana lu ngontrak itu nggak bakalan lama itu dalam 10 atau 15 tahun, tapi cuma baru berapa tahun, di bawah 5 tahun lah lu pengen ABCD. nyoba nyari tempat yang lebih settle lagi. Kalau kata gua lebih minimalis saja. Sorry. Karena Yang dimaksud minimalis itu apa dulu? minimalis tuh kayak kalau tadi kan ada, bahkan ada akuarium begitu ya, mesin cuci banyak. apa segala macam. Kalau kata motor gua tetangga gitu. Paling jatuhnya tuh. kalau kata gua baiknya sih ntar dulu deh, karena itu akan bikin lu makin repot lagi ketika lu mau pindah. Tapi kecuali kalau lu mau bakalan lama.
10-15 tahun it's okay lah, masih dengan kerepotan lu ketika pindah itu bisa terbayarkan dengan waktu dan menikmati itu. Tapi kalau cuma di bawah 5 tahun, kalau saran gua jangan deh Ribetin kita ribet banget cuy. Kalau mau pindah, wah betul-betul ribet. Iya. Orang kalau mau saran nih, mesin cuci itu juga bukan mesin cuci, kalau kataku mending mesin Yang cuci yang kecil-kecil satu aja ya? yang kecil, yang satu tabung yang muasnya cuma 7 kilo gitu ya, kecil aja. Itu jadi lebih ringkas. Iya. Kontrakan kan terbatas kan. Iya. Betul. Nah, untuk tempat dan segala macam, jadi buat naruh itu wah, karena kalau misalnya udah banyak barang, kontrakan jadi makin sumpek. Itu kita juga feel untuk buminya atau feel ngerasa di rumahnya itu juga Malah nggak nyaman. nggak nyaman akhirnya gitu. Akhirnya kita pengennya ketika pulang keluar lagi lah, ke kafe lagi lah atau apa gitu. Jadi malah jadi tempat tidur doang lah bahasa. Malah jadi tempat tidur dong. Jadi mending yang minimalis aja. Ketika lu udah mutusin nggak pengen lama-lama di situ sih. Gitu. Ya kalau gue juga pengalaman itu juga, tapi gue oke, itu sudut pandang lain ya. Tapi kalau dari lu kan minimalis karena untuk jangka panjang, artinya ketika pindah-pindah dan gak settle di situ lebih mudah. Tapi kalau dari sisi gue lebih ini sih itu memang kita sudah dihantui atau diekspektasi oleh konten-konten yang memang itu yang membuat jadi patokan atau ukuran kita untuk homey banget di rumah, nyaman. Tetapi dengan keadaan lain, realitanya nggak semudah di konten, artinya begitu. Sehingga teman-teman juga harus pahami ketika ekspektasi. Ya sampai sekarang gue pun masih mengangan-angan gue punya rumah di mana ya, walaupun gue juga masih kontrak 3 petak. Terus juga gue harus kayak gimana ya, terus rumah idaman gue begini lagi, terus diskusi sama istri, rumah idaman kamu kayak gimana, oh sama nih, ada kesamaan kayak gitu-gitu. Kalau istri idaman kayak gimana? Ya kan lu aja, terus dia lagi. Gua. Oh iya, sorry. Nanti bikin desainnya ke aku ya. Ya ilah. Komposisi masih ampun. Kalau mau bangun rumah di Ya udah langsung aja. Kalau mau bangun kapan di sini? Kalau itu memang Tapi benar gue sepakat sama Adit tadi. Hal yang paling males adalah pindahan sebenarnya. Iya. Itu. Jadi kayak Capek. betul yang kita anggap ini gak banyak kali barang gua gitu ya. Tapi Pas ternyata pas dikumpulin ya, banyak itu ya. kita ribet sendiri. Apalagi gue pernah kan pindahan rumah tuh yang betul-betul jaraknya jauh dan gang-gang kayak gitu. Nah itu tuh di Iya, Jakarta lagi. itu kan. Aduh, Jadi- hangat-hangatnya. Jadi jasa untuk pengirimannya ini nggak bisa nunggu di depan rumah kita lama-lama. Jadi kita harus ada effort tuh untuk pindahin baru bisa. Nah, iya. Tapi sekarang Tapi sekarang jangan khawatir, udah ada Lamu. Gue pernah tuh pakai Lalamu itu kan banget layanan ini. Kita bisa atur jadwalnya tuh. Misalnya kita udah pesen, Bang, kita bisa ready karena kan kita pasti butuh waktu untuk packingnya. Iya, bener. Bang, ntar dulu datangnya sekitar jam segini. Bisa itu bro. Bisa. Dan servisnya bro, servis itunya Oh iya, dia Iya. mau angkat-angkat katanya. Bang butuh kenaik berapa supaya ngangkat? Nah, Ya udah, bisa. itu yang harus Bisa. sih. di aplikasinya kan ada pilihan tuh orang yang angkot-angkot. Jadi nggak usah capek-capek bro kalau kita. Kita tinggal nyiapin packingan, nanti abangnya tuh ada lu mau berapa jauh gangnya? Nggak masalah cuy. Gitu. Jangan lupa download Lalamu. Banyak lagi angkutannya ya. Mau mobil kecil sampai yang truk itu. Banyak ada pilihan, varian kendaraan. Banyak. Armadanya banyak. Bukan cuma untuk angkat-angkat barang bro, Tapi angkat derajat juga bisa. Oke. Tapi capeknya double banget cuy, karena setelah ngangkat itu ya, Harus yang beresin. beres-beresin. Terus kalau udah sampai tujuan, kita harus setting ulang. Ya. Wah, anjir lah. Angkat itu lagi. Kayaknya di sini deh, kayaknya di sini. Bentar, emang lu pernah ya? Lu gua ada sepeda dari bawah ke atas doang bro, dari bawah ke atas. Pernah lah. kamarnya pindah ya? Kamar dari bawah ke Posisi atas. iya. Atas ke bawah. Iya. Pernah, tapi pernah. Dalamnya juga. Gue punya Tahu juga. Gue punya case begini, yang tadinya misalnya gue ngontrak di Berapa cash lo berapa? punya kasus Bisa bayar dulu kan? tiga
petak 3, terus dapat lagi yang rumah, kontrakan yang perumahan, satu rumah, terus balik lagi ke yang 3 petak. Nah itu barang udah numpuk, nah balik lagi yang ke rumah kecil itu PR juga tuh. Makanya memang kalau memang solusinya untuk minimalis itu tepat sekali sih. Sama gue juga beli kasur di Babelan muat, cuman sampai sana lebih dikit. Jadi dibuka. Pintunya karena dari temboknya lu gedor. Lu rubuhin ya. Enggak, tetap ini, cuman kayak sempit aja kelihatan. Jadi lebih sempit ya. Nah, gue pengen tahu nih kita final. Pembahasan final tuh kayak kita kan habis ngomongin after work gimana Kak? Apa kegiatan apa aja, terus keluh kesahnya gimana? Nah, gue pengen tahu kayak after bukan kayak harapan lu ketika nanti tua nanti tuh gimana sih, kayak after kita worknya yang benar-benar work, kita selesai kerja atau pensiun ya. Singkat aja. Kayak harapan. Gue dulu dong. Yes, harapan itu apa sih? Terakhir tadi itu. Soalnya habis terakhir dia mau pulang. Mau reda. Gak ditinggal Mas, enggak. Bareng. Keburu Lupa. Ya. Orang tua. Gue catat lah biar tahu lama soalnya catat. Ada referensi. Nunggu giliran lama ya. padat. Yes. Seperti Raditya Dika dan Thanos. Siapanya? Apa poinnya? Raditya Dika kan Thanos. mempersiapkan tuh dana pensiun Oke. yang kita Iya. pokoknya pengeluaran kita setahun terus dikali berapa persen lah Siap. itu kan itu nanti kalau pensiun, kalau udah punya dana segitu kamu pensiun itu bakalan kamu Aman, bisa udah aman ya? aman lah gitu. Nah yang kayak Thanos itu tujuan menggenoset setengah populasi makhluk dunia itu, dia habis itu bertani. Nah jadi pengennya ya itu tadi menggabungkan kayak punya Baru dulu segitu. punya Apa? terus tinggal di desa kayak di Wonosobo, di Purwokerto atau di mana gitu sambil bertani. Karena rumah orang tua dulu di desa juga kan itu bertani juga, jadi kayak sepertinya enak kalau Iya sih, misalnya nggak kerja bertani. Tapi ada Tahu juga bertani. selain siapa tadi, Radit dan Thanos ngikutin legend MU juga kan, Beckham Ya juga. David Beckham juga kan. Oh iya. Beckham juga Farmer dia kan ya. Tapi beda cu levelnya. Gue lihat dengan bertani bangke memang Beda level. Ya maksudnya bertaninya tuh ya nggak sampai berhektar-hektar, maksudnya punya lahan. Itu kerja lagi sih kalau berhektar itu kerja di berhektar. Iya, makanya usaha. Maksudnya tanah juga nggak punya Iya, maksud gua- sawit 1 hektar. Iya. Ya Macam macam Harvest Moon aja lah ya. Enggak, maksudnya gambaran idealnya kan kayak Beckham gitu ya, kayak anjir lah nyantai banget dia kayak gitu. Iya. Cuman Ya kan itu harapannya. Iya. Makanya kita masih semudah Amin. mungkin, masih semudah mungkin kita usahakan financial freedom. Iya. Tapi kerjaan terakhir maksudnya pensiun itu bayangan lu apa? Apakah misalkan tetap di sipil dengan bidang lu ataukah misalkan nanti BUMN, gua pensiunan BUMN gitu. Selain bertani tadi ya, main football manager. Itu Simpel. nggak jadi pelatih sekarang. Iya. Nggak jadi pelatih. Kerja lagi sih cuman di virtual. dapat duit juga kan. Emang dapat duit? Iya. Dapat gaji. Nggak bisa dicairin. Yang mau serius saya. Iya. Menarik deh. Kalau lu pilih tim Eropa lu mau pakai pound sterling di gajinya cuy. Pakai Ya kan pound bisa sterling. bisa diganti currency-nya. Iya, maksudku biar lebih lagi gitu. Bisa. Emang PU banget. Kebutuhan lahiran Pak. Iya, beda sih, beda. Udah, monggo. Singkat padat. Jangan. Nggak mau. Siapa yang kedua terakhir tadi? Nggak Nanti mau. ya. Saya Masalah. Saya mau sekarang. Sekarang gimana? Noel harapan di masa tua. Harapan di masa tua, ya apa ya, mungkin ekonomi stabil yang pertama mungkin ya, selain juga nantinya kesehatan yang Yes. berkat. Kita semua mungkin sangat berharap nantinya akan panjang umur ya. Ya.
Cuman selain panjang umur, jika sakit-sakitan akan menyusahkan nanti anak-anak kita. Nah, itu tuh salah satu yang ingin gue harap lah nanti ketika Nggak usah nangis. Nggak planning kayak tadi Andi harus 1 tahun gaji dikali 8%. nah Bonus ada plusnya lah, bonus tuh. Nita durasi. Oke. untuk dana pensiun ya, mungkin itu yang dikatakan Raditya Dika lah kemarin di podcastnya ya. Ya, kebanyakan orang semuanya menabung ya untuk masa depan, baik untuk diri sendiri nanti setelah tua ataupun untuk anak-anaknya. Cuman salah satunya itu tuh kepikiran gua, kebanyakan orang-orang tua yang dahulu hanya menabung untuk anak-anaknya, untuk sekolah anaknya nantinya. Cuman dia tak mikirin nih untuk dia tua sendiri ketika anak-anaknya udah berkeluarga dan tidak tinggal bersama dia, itu nggak tahu lagi tuh. Kebanyakan tuh kan jadinya tinggal lagi tuh bersama anaknya. Nah kadang tuh ada ya kita nggak mendapatkan calon suami atau ya bagi istri Pasangan, Pak, ya. ya pasangan nih yang nggak bisa hidup tuh bareng orang tua, baik itu orang tua dia ataupun orang tua pasangannya gitu tuh. Ya kalau harapan gue sih itu sih untuk di masa tua gue. Ya. Tapi bertani juga nggak? Nah kalau mau tani ya bisa jadi. Iya, oke. Pakcoy. Kalau Dit, apa Dit? Kalau gua kayaknya gambaran paling enak setelah pensiun ya kayak gini kan yang dibilang Andi gitu ya. Betul. Tapi kalau gua Konten kreator tadi ya enggak? enggak sih. Mancing. Mancing, betul. Dan bahkan sampai sekarang pun aku memperjuangkan sebisa mungkin kalau bisa itu tinggalnya di tempat yang slow living. Karena gua rasa dari sini Jogja, slow living. gua pernah di Jakarta ya kayak Udah enggak? Di Medan sekarang ya. Tapi Jogjanya makanya Jogja yang agak pinggiran, di kota gitu ya di Turi, Turi, itu kan jadi kayak Sleman. enak banget ya ngerasain kayak gitu. Apalagi Apalagi kan yang air sampai seger banget. seger banget kan, ngalir terus gitu ya. Iya. Wonosobo, mantap. Wonosobo juga Dieng ya. Ya, karena kalau menurut tadi itu benar kata. Jadi dengan kondisi yang begitu, pikirku kita bisa jadi hidup lebih sehat lagi gitu loh. Karena kan kita lebih nggak usah, kita udah habisin jajan apapun di masa muda lah, yang entah yang apa Junk gorengan food. atau gitu kan. Nah setelah itu pensiun tuh kita ngerasain kayak hasil tanaman itu Iya. kita makan Back to nature ya. Iya. Back to nature ya. Kayak kita nanam pakcoy apa hidroponik Yes. atau apa gitu. Ya betul. Ya udah betul. buat kita Recycle ulang. benar. Ya, plus kalau itu hidupannya, yang kedua, gua harapannya sih pengen kita tuh, aku sama istri tuh paling seneng tuh kalau jalan-jalan ke alam gitulah, bukan jalan-jalannya ke rumah. Nah, pengennya ya setelah pensiun kita wishlist kita yang sebelum di checklist itu bisa ke situ Kita tuh. ke checklist lah Nah, gitu ya. entah yang di dalam negeri atau yang di Emirates. luar negeri. Apalagi kemarin gue liat postingan lu tuh bro. Yang mana? Mudik tuh ya kayak asik banget ya ngeliat apa? Enggak asik. Enggak asik. Udah postingannya di ini. Konten tuh. Iya. Aja di pelabuhan aja dia ngantri banyak. Ada dia fotoin istrinya. Pemerintah salah tuh. Offset deh. Offset. Terlalu jauh sentris. One way. Jawa sentris. Jawa sentris. Kemarin kalau misalnya di Bukan kepala sih. Kepala sih kan. kalau episode mudik kemarin gue datang, wah habis Paling banyak sih. Paling banyak sih ya. Gua bikinin 10 kesalahan pemerintah dalam Buset. Pertama itu masih pertama itu tentang Colombia maksudnya. Oh, iya. Venezuela kali. Dia bawaannya boleh lah. bawaannya mau usul aja kayak tadi dia. Iya, usul. usul. Nah maksudnya tingkatnya kayak dia tuh gitu loh. Usulannya. Gitu sih. Betul. Sepakat gue. Kalau bapak, Kalau gua sih lebih. kalau bapak. Semua harapan poinnya adalah menikmati hidup kan berarti kan. Ya, semua cara orang masing-masing punya cara untuk menikmati hidup. Tapi kalau gua sih nggak terlalu berandai-andai ke situ.
tapi rata-rata kiblatnya ke situ ya, untuk menikmati hidup, mau bertani, mau slow living, itu semua pasti ada. Tapi gue selalu membayangkan gue tetap selalu bermanfaat walaupun dengan keadaan apapun sih. Wah, Contoh tetap di Jakarta berarti lu ya. Terlepas itu keadaan di Jakarta, misalkan sekali contoh, misalkan gue udah pensiun, terlepas kerjaan gue terakhir apa nanti pensiun, misalkan gue tetap bermanfaat sama orang, misalkan contoh sesimpel misalkan jadi RT kah, atau kah jadi pengurus DKM lah, gitu, kayak gitu-gitu. Boleh tuh bertani sambil jadi RT boleh. Ya, iya, maksudnya semua Berarti nomor 3. ya maksud itu minat orang semua banyak tuh yang kayak gitu, tapi bisa. semua itu terlalu betul. mainstream, maksud gua terlalu mainstream, tapi ya itu udah karena disebut gua cari angle lain. Ada hadisnya kan ampahum nas apa ini kan? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Cuma bayang gue itu nggak terlalu gua ekspektasi berlebih dengan keadaan apapun ya. Artinya gini, realitanya aja, goals kita terlalu jauh misalkan, tapi secara aktivitas kita masih karyawan. Misalkan freedom, oke, idaman apa? Palestina. free aja bebas. Iya, itu financial freedom yang istilahnya tadi. Gue juga ngikutin, tapi oke juga sih. Tapi secara manajemen keuangan, nah kalau nggak ada lebihnya kan nggak bisa juga finansial. Hal yang paling sulit dari mengatur keuangan adalah nggak ada uang yang dia. Iya, maksudnya terlalu gapaiannya itu. Tapi gue nggak ngoreksi sebetulnya. Tapi gue lebih menanggapi Ya masing-masing lah ya. Ya masing-masing menanggapi dan harapan dengan keadaan. Lebih ke situ aja sih. Oke. Kalau Andri, sebagai penonton setia Timothy Ronaldo. Pas gua nggak nonton apa enggak, tapi ilmu salah satu ilmu penting ada. Jadi gini, untuk aktivitas gua saat pensiun sih, gua melihat kondisi juga ya. Kontrakan. Kontrakan aja bro. Menunggu kondisi, misalnya gua dapet warisan gitu kontrakannya, gua nggak tahu, tapi gua nggak berharap. Ada 7 pintu. Pintu doang. Berarti jualan kuset Tapi, Tapi emang lu mau bertahan di Jakarta? Konteksnya karena memang gua dari lahir sampai sekarang di Jakarta. Oh, Kalaupun ada potensi ke kampung bapak yang di Wonogiri, ya itu opsional aja. Kalaupun memang cuma buat main lah ya. Ya buat main aja, bukan untuk tinggal tetap. Paling apapun aktivitas gua saat pensiun nanti, entah itu bersosial. Agak ribet ya. Ya, mau nanti bersosial kayak umat atau apapun, buat dari sekarang 2 poin ini adalah Iya juga lihat sempet juga. apa sih? Anjing. 2 poin ini yang gua siapin dari sekarang biar pensiun gua nanti tentram. Satu. Investasi, hindari utang. Betul. Itu investasi apapun itu. Katakan Ya, gua sangat concern di situ, apapun lah investasi yang menurut gua Yang penting nggak bodong. enggak bodoh. Oke, saham-saham, link saham, aplikasi saham, investasi bisa. Ya. Bisa investasi. Janganlah investasi dodong-dodong gitu. Itu Bodong. Nah terus selain itu Ya itu pokoknya apapun nanti aktiviti gua pas pensiun, nanti lah melihat 2 poin itu sih poin. Yang penting 2 poin itu. Itu ya. sisanya lah improve aja sisanya. Ya sisanya improve aja. Nggak bertani juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena di Jakarta kan, maksudnya ya paling yang penting 2 hal itu gua bisa sustain, gua jalanin. Insyaallah apapun hidup gua nanti saat pensiun, insyaallah Allah. Iya. Tapi keren ini POV-nya tetap di Jakarta dan bertahan di Jakarta, keren sih. Gua nggak tahu ya. Putra daerah. Tanah lahiran. Tanah air beta. Gua mengutip Pitung. bukan. Gua ngutip salah satu kutipan Benyamin Sueb almarhum di film Sidul. Lu putra Jakarta, ya lu harus hidupin Jakarta. Oke. Kan pada kabur bro. Yang lain kalau kamu gua yang tetap di Jakarta. Karena gua nggak mau ke Lampung nih. Gua dari Lampung, gua nggak mengharapkan untuk balik pensiun di Lampung. Sama. Karena Orang Sumatera
kan Kata-kata bagus bagus. punya karakter. Punya karakter. Gua sapuin nih, punya karakter. Oke, Masih. closing ya. nah bapak belum Oh iya gua Bapak simpel aja sih ya, karena si Nita tadi udah bilang durasi. Yang penting di masa tua Ya. sehat, segar, bagas, waras, udah itu aja. Bagus siapa lagi? Rido temennya itu. Nah, lalu apa tuh harapan lu di masa tua? ya kalau gua Apakah masih bekerja di rumah? Apakah ya kantoran? pastinya juga tadi memikirkan dana pensiun, tapi gua akan untuk menetap di Jogja. Kita tetangga, Bang. Ya, karena ya rumah gua tuh di Jogja. Klik tuh. Rumah gua di Jogja ya, walaupun di Jakarta masih pikirannya sekarang ya kontrak walaupun nanti pun kalau beli rumah di Jakarta ya bisa dikontrakin, kita kontrakin biar ada nanti- Investasi. ya investasinya salah satunya di situ tuh. Nah jadi ya selanjutnya itu tapi emang gue ke-trigger sih sama omongan Anul kayak terlalu mikirin anak. Tadinya gue mau kayak dengan gue nikah di umur segini terus punya anak, ada target biar pas anak gua masih Terlalu kuliah sepuh banget ya. masih kuliah tuh kayak ada bantu biayain lah. Tapi ternyata emang nggak, jangan fokus ke sana juga emang benar. Kayak makasih dong. Jadi kebuka sudut pandang lain ya berarti ya. Ya kita bisa simpulin ini ya kayak jadi gua banyak tahu juga dari yang pengalaman yang hidup di Jogja, terus kayak yang udah punya anak kehidupan, terus kehidupan yang sudah punya warisan 70 pintu. Pintunya dong dulu. Kerja doang. Terus kayak insight pensiun itu bertani itu juga menarik juga sama dan trigger sama Mas Ando. Jadi kayak Lebih berkegiatan ya setelah jadi budak korporat misalnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk penonton setia podcast Lembur. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang dengan keseruan kita ini, orang-orang yang beragam ini. Tapi di mana-mana. Itu momen gitu ya. Sampai jumpa selanjutnya. Ya, episode selanjutnya. Bye. Mantap. Ginger brain.